Tuhan. Kita tepuk tangan ya. Yo. Sama-sama dengan saya katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk. Sekali lagi ya, yuk. Terima kasih Tuhan. Suaranya dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang sangat baik. Kau Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyembahmu Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan. Saya undang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
kerajaan surga. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini ya Bapa, kami sudah menyembah-Mu, kami sudah memuji-Mu, kami sudah meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Jika tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan, biar Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ya Bapa, sampaikan sampai telinga, hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami dapat menjadikannya Tuhan sebagai rema dalam hidup kami, menjadikannya sebagai tanah yang subur sehingga kami dapat berbuah dalam kehidupan kami, sehingga firman ini bukan firman yang berlalu dan sia-sia, tapi firman yang bisa mengubahkan segala akal pikiran kami yang salah dan keliru, dan Tuhan yang meluruskannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami menyerahkan firman ini ke dalam tangan kasih-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. 200 kebohongan sehari. Tema kita pada minggu hari ini supaya kita belajar gimana cara kita membuat keputusan yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, kita kan udah Pak Stephen kan udah beberapa minggu ini berbicara soal keputusan. Karena memang kalau kita salah membuat keputusan, siapa yang merasakan? Diri kita sendiri. Masih mending kalau diri kita sendiri, kalau orang-orang di sekitar kita jadi ikut terlibat. Nah, jadi kalau kita hancur, kita juga membawa orang-orang ikut hancur sama kita. Jadi keputusan yang keliru itu memang sangat membuat kita masuk ke dalam jurang masalah yang dalam, betul ya. Jadi kita mau belajar gimana sih caranya supaya kita tuh membuat keputusan tuh udah gak kayak dulu lagi gitu. Kalau misalnya dulu kita salah bikin keputusan, kita minta tolong Tuhan pada siang hari ini supaya buat kedepannya, supaya Tuhan mengampuni keputusan-keputusan kita yang salah di masa lalu, dan Tuhan menolong kita untuk kita bisa berhikmat membuat keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah Bapak Ibu, informasi yang betul bisa menjadikan keputusan kita yang tepat ya. Jadi sebaliknya, informasi yang salah akan menjadikan keputusan kita keliru. Jadi sebenarnya keputusan yang kita ambil itu berdasarkan informasi. Informasi yang tepat itu akan membuat kita mengeluarkan keputusan yang tepat. Tapi kalau informasinya keliru dan salah, akan membuat kita juga menghasilkan keputusan yang salah. Contoh kasus. Misalnya nih, kita datang check up ke dokter. Ada yang di sini suka check up ke dokter? Bertobatlah, mulai hari ini check up ke dokter ya. Bapak Ibu sudah tidak muda lagi, jangan merasa remaja terus ya. Bapak Ibu tuh sudah berusia, sudah waktunya check up ke dokter. Kalau mau Bapak Ibu umurnya panjang, check up. Cek darah. Kalau selama ini Bapak Ibu pikirannya, duh saya makan minyak terus, berarti cek kolesterol. Murah kok, enggak mahal. Cuma 25.000 aja nya di apotek, di lab. Terus Bapak Ibu kalau merasa nih minum manis terus, makan yang manis terus, cek gula darah, dicek kita gula darah kita udah di ambang batas apa belum gitu ya kan. Nah suatu hari kita check up ke dokter. Yang kita check up tuh bukan main-main, kita pergi ke rumah sakit gede, kita check up semuanya. Mulai dari jantung, ginjal, paru-paru, darah, kolesterol, gula darah, semua kita check up dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita pengen tahu mana yang bermasalah kan. Habis check up nih keluar biaya mahal kan. Kita datanglah ke dokternya, dok dari hasil pemeriksaan saya gimana nih dok, nah gitu ya. Terus kata si dokternya, bagus, tubuh Anda, padahal kita udah 30 tahun, tubuh Anda tuh seperti anak remaja, bagus banget. Tubuh Anda tuh sehatnya tuh seperti atlet olimpiade, sehat banget, paru-paru bagus, jantung bagus, ginjal bagus. Oke gitu ya kan, oh kabar gembira nih buat kita kan. Yang asalnya kita nggak makan durian, pulang dari dokter makan durian. Makan duriannya pun nggak 5 biji, 5 butir, 5 kepala, oh makan. Karena kan badan kita kan sehat kan. Habis gitu yang biasa kita pantangannya daging kambing, kan kolesterol tinggi tuh daging kambing. Makan, hajar, 50 tusuk sate kambing, hajar, habisin. Besoknya bakso dong, bakso iga-iga yang lemaknya banyak banget. Hajar, makan terus, makan. 2 bulan kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita kena serangan jantung. Seluruh keluarga panik, membawa kita ke rumah sakit. Tempat kita periksa dulu. Panik ya, mereka bawa kita ke UGD. Habis gitu, habis kita mulai keadaannya agak membaik, kita datang kan sama dokternya yang ngecek kita kan. Loh dok, 2 bulan yang lalu dokter bilang jantung saya bagus. Kenapa sekarang saya dapat kabar nih kalau pembuluh darah yang membawa darah ke jantung saya tuh dua-duanya itu mampet. Satu mampet 95%, yang satu mampet 90%. Kenapa nih ini bisa terjadi dok? 2 bulan aja loh dok, kata kita ya. Protes kita ya kan. Terus si dokternya jawab gini,
Maaf ya Pak, maaf ya Bu, sebetulnya 2 bulan yang lalu itu jantung Bapak Ibu tuh udah parah katanya. Cuman karena saya sungkan, takut Bapak sama Ibu ini khawatir, jadi ya saya bilang baik-baik aja kata dokternya ya kan. Terus yang jadi tanggapan kita tuh apa? Apa kita akan beranggapan kalau terima kasih dokter, karena dokter sudah memberitahu saya informasi yang salah, saya benar-benar menghargai keputusan dokter itu, gitu? Ya enggak lah, karena informasi yang salah tadi hampir membuat kita melakukan keputusan yang sangat-sangat fatal dalam tubuh kita kan. Kita bisa protes, kita bisa marah sama dokternya, kita bisa tuntut itu rumah sakitnya kan. Karena dia memberikan informasi yang salah sama kita. Informasi yang salah bisa menjadikan keputusan yang keliru. Tapi masalahnya, nah ini dia masalahnya. Informasi yang keliru itu, hati-hati, tidak hanya datang dari orang lain. Informasi yang salah tidak hanya datang dari orang lain, tapi dari diri sendiri, ya kan? Kenapa? Lah kok bisa Bu Ani? Masa kita mau ngasih tahu diri kita informasi yang salah? Masa kita mau mencelakakan diri kita kan? Ya nggak mungkin lah, kan kita kan berhikmat, kita kan tahu Tuhan, nggak mungkin kita membohongi diri sendiri. Justru membohongi diri sendiri adalah paling berbahaya. Kalau kita kena tipu orang lain itu adalah pengalaman yang pahit. Tapi kalau kita membohongi diri sendiri itu adalah pengalaman yang tragis. Tragisnya kenapa? Karena kalau sama orang lain kita tuh bisa hati-hati, kita tuh bisa waspada, kita bisa mencegah penipuan-penipuan kepada diri kita kan. Tapi kalau kita sudah menipu diri sendiri, siapa yang bisa mencegah? Siapa yang bisa mengetahui? Ya kan? Kita bisa lalai, kita bisa lengah. Tanpa sadar kita membohongi diri sendiri. Inilah kita yang mau kita pelajari pada siang hari ini. Apa akibat kita membohongi diri sendiri, ya kan? Nah, di sini, are you lying to yourself? Ternyata pada saat saya browsing ya, materi ini itu sangat-sangat banyak yang membawakan psikolog-psikolog itu, mereka itu sangat mendalami perihal hal ini. Ternyata ini tuh sangat berbahaya gitu. Dan saya tuh bersyukur karena saya juga tanpa sadar, saya membohongi diri sendiri itu, saya pikir oke-oke aja, fine gitu, nggak masalah gitu. Ternyata nggak boleh. Ternyata dilarang kita membohongi diri sendiri itu. Malah ada psikologinya stop katanya untuk membohongi diri sendiri. Jadi mulai bicara jujur kepada diri sendiri. Di sini seperti inilah, ya kan? Siapa Bapak Ibu yang seperti ini badannya? Tapi pada saat ngaca, gantengnya, ya kan? Cantiknya, perutnya udah kayak gini, masih gagahnya, ini one pack, nah, malah bangga, ya kan? Padahal dia lagi nimbun masalah nih di perut. Badan yang kayak gini kan nimbun masalah kan, tapi kita kalau ngaca masih bagusnya, nggak kayak orang itu, ya kan? Orang itu gede banget, saya mah masih bagus lah segini, gitu ya. Inilah tanda-tanda kita lagi ngebohongin diri sendiri, ya Pak Ibu. Jadi untuk informasi yang benar atau kejujuran itu akan memberi dampak, kita akan membuat keputusan yang tepat, keputusan yang benar, yang tidak akan membuat kita terjerumus ke dalam masalah yang paling dalam lagi. Tapi kejujuran itu juga selain dari orang lain yang harus jujur sama kita ya supaya kita mengeluarkan keputusan yang tepat, tapi kita juga perlu kejujuran dari diri sendiri. Kita akan belajar dari sosok ini. Ini adalah Saul. Saul ini adalah raja pertama dari bangsa Israel. Kita tahu ya Saul ini udah terkenal karena kita sering membawakan Daud. Kita sering belajar mengenai Daud, jadi Saul ini kan kebawa-bawakan. Nah sekarang kita nggak belajar dari Daud, kita mau belajar dari Saul. Saul ini adalah raja pertama loh dari bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih sendiri Saul sebagai raja. Dia seorang yang terpilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsanya. Tapi kita tahu nggak kalau Saul itu berakhir kehidupannya dengan tragis? Iya, dia membunuh dirinya sendiri. Kita tahu kalau Daud menggantikan Saul sebagai raja kan. Kenapa kehidupan dari seorang raja yang asalnya dimuliakan, yang asalnya dipilih Tuhan, namanya tercatat sebagai raja pertama dari bangsa Israel, tapi kehidupannya itu berakhir tragis. Ini dia, kita mau belajar dari Saul karena dia juga membohongi dirinya sendiri. Selain dia membohongi orang lain, dia pun membohongi dirinya sendiri. Jadi kalau membohongi dirinya sendiri, ujung-ujungnya tuh tragis Bapak Ibu. Akibatnya tuh Tuhan sendiri yang menolak Saul sebagai raja. Dari ada satu peristiwa, satu kejadian yang membuat Tuhan udah gak mau lagi menjadikan Saul sebagai raja. Kita mau belajar dari kejadian ini ya. Peristiwa ini
dicatat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Tapi untuk menyingkat waktu kita akan membaca ayat 7 sampai 9 dan kita akan membaca disambung dengan ayat 12 sampai 15. Dari kehidupan Saul ini kita mau belajar nih, kalau misalnya kita salah membuat keputusan, Saul aja akhir kehidupannya tuh tragis. Kita kan nggak mau ya, kalau akhir kehidupan kita tragis ya kan. Kita mau akhir kehidupan kita itu semakin diberkati, semakin memuliakan nama Tuhan, semakin masa depan dia tuh cerah ya kan di dalam Tuhan. Jadi kita mau belajar apa sih, kenapa sih Saul bisa kehidupannya tuh bisa sangat tragis sampai di penghujung hidupnya. Ternyata dia itu membohongi diri sendiri. Kita mau belajar supaya kita tidak membohongi diri sendiri lagi ya. Oke, kita mau baca ayat-ayat ini sama-sama, tapi sebelum kita baca saya kasih tahu latar belakang dari ayat ini. Jadi di ayat yang pertama, 2 dan 3, Tuhan melalui perantaraannya Nabi Samuel meminta Saul untuk memerangi bangsa Amalek. Kenapa bangsa Amalek ini harus diserang? Karena pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Amalek ini menyerang Israel dari belakang. Jadi pada saat dia baru keluar dari Mesir, bangsa Amalek ini menyerang bangsa Israel dari belakang pada saat di padang gurun dalam perjalanannya ke negeri Kanaan. Ya, nah jadi Tuhan meminta Samuel untuk menyampaikan kepada Saul kan waktu itu sudah jadi raja, untuk berperang melawan bangsa Amalek dengan syarat semua bangsa Amalek ini harus ditumpas habis, tidak boleh disisakan perempuan, anak kecil, tidak boleh disisakan, semua harus ditumpas habis, beserta hewan-hewan peliharaan. Jadi hewan-hewan peliharaan itu harus ditumpas habis sama si Saul dan semua rakyatnya gitu ya kan. Mendengar perintah ini, Saul langsung dong ngumpulin rakyat Israel. Mari kita maju berperang melawan bangsa Amalek. Jadi kita mau baca ayat kelanjutannya di ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya, biar tidak ngantuk atau main HP. 1, 2, 3. Lalu Saul memukul kala orang Amalek, mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Ayat 8. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Sambung ayat 12 ya. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. 14. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang ku dengar itu? 15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-16 dan lain-lain, ayat selanjutnya sejak kejadian itu Tuhan menolak Saul sebagai raja. Kemudian di pasal yang ke-16-nya Tuhan memilih Daud sebagai pengganti Saul, itu ya kan? Dan Tuhan sudah tidak menyertai Saul lagi. Jadi pada saat itu Saul masih berperang melawan bangsa-bangsa Filistin, tapi Tuhan tidak menyertai Saul lagi. Kalau sebelumnya Tuhan terus menyertai Saul sehingga kemenangan demi kemenangan kalau melawan perang gitu ya kan. Saul itu menang terus, tapi setelah kejadian ini kalau Tuhan memberikan kemenangan untuk Saul dan perwiranya itu karena Tuhan menyertai Daud. Karena Daud adalah salah satu perwira dari Saul. Kemudian Saul tidak menyertai Saul lagi sehingga dia melawan bangsa Filistin dan dia kalah. Saul ya, dia melawan bangsa Filistin dan dia kalah di pegunungan Gilboa. Dia terluka terkena panah dan pada akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan
membunuh dirinya. Nah, kalau kita melihat Saul ini dari orang yang sangat dimuliakan oleh Tuhan, ujung-ujungnya kehidupannya sangat tragis sekali. Semakin lama hidupnya semakin merosot, ya kan. Di satu lain semakin lama pengaruh Daud semakin meningkat, popularitasnya semakin meningkat. Kehidupan Saul malah semakin merosot. Dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan tragis. Nah, apa sih yang menjadi penyebab daripada peristiwa ini? Kita sudah membaca ayat-ayat tadi. Sudah ada pandangan kira-kira apa yang menyebabkan Saul mengalami ketragisan seperti ini? Karena kita baca di ayat yang ke-9, Saul tidak mengerjakan perintah Allah sampai tuntas, ya. Terus dia membohongi dirinya sendiri dengan berkata kalau dia sudah mentaati firman Tuhan, padahal enggak. Terus dia membuat keputusan yang keliru, yang sangat berakibat fatal untuk hidupnya. Kita lihat di ayat yang ke-9 tadi sih. Waktu Tuhan bilang, Amalek harus ditumpas sampai habis. Harus sampai habis, tidak boleh tersisa. Tapi apa yang dilakukan Saul? Dia menyelamatkan Raja Agag. Raja Agag itu raja bangsa Amalek. Ya, dia selamatin satu orang, rajanya. Terus kalau Tuhan kan bilang, tumpas sampai binatang-binatang peliharaannya. Tapi apa yang dilakukan Saul? Dia menyelamatkan kambing domba yang gemuk-gemuk, yang tambun tuh gemuk. Ya, yang gemuk-gemuk. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Ada perintah Tuhan yang Saul langgar, ya kan? Nah, itulah akibatnya sampai dia mengakhiri kehidupannya yang tragis karena dia membohongi Tuhan dan dia juga membohongi dirinya sendiri. It's okay aku melakukan ini, nggak apa-apa. Nanti akan kukasih nih domba-domba ini untuk kupersembahkan buat Tuhan. Alasannya untuk Tuhan, ya kan? Tapi didasari dengan kesalahan di dalam mengambil keputusan. Karena dia membohongi diri sendiri, it's okay lah nyelamatin satu orang aja, rajanya aja, ya kan. Oke, jadi kita perlu diingat, kita tuh harus bersikap jujur sama diri sendiri. Karena kadang-kadang kita ngasih toleransi untuk diri sendiri ya. Gak apa-apa lah, it's okay. Orang lain juga kayak gitu kok. Kalau orang lain kayak gitu kok saya gak boleh. Orang lain kayak gitu aman-aman aja nya. Mereka berbohong aman-aman aja, ya kan. Mereka korupsi dikit-dikit aman-aman aja, gak ketahuan. Loh saya nggak boleh, ya kan? Gitu kan? Jadi perlu diingat kalau kita tidak bersikap jujur sama diri kita sendiri, itu akan membuat kita terjerumus ke dalam jurang yang masalah. Mungkin orang lain aman, lancar, keselip pas kita ketahuan pula, ya kan? Dan apa yang terjadi? Ya sudah, kita sudah terjerumus ke dalam satu masalah dan kita kalau masih bisa bangkit berdiri hore bagus. Tapi kalau sudah kayak Saul, dia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, itu kan tragis banget. Jadi kita akan belajar keputusan yang sehat itu adalah, nah di dalam membuat keputusan kita bertanya dulu sama diri sendiri ya. Kita udah jujur gak sama diri kita sendiri? Keputusan yang akan kita ambil itu kita udah jujur gak sama diri kita sendiri? Karena keputusan yang sehat akan sejalan dengan realitas yang sesungguhnya. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Keputusan yang sehat akan sejalan dengan realitas yang sesungguhnya. Nah inilah kalau kita sudah menjadi pemimpin, sekalipun kita pemimpin yang cakep bener di dalam bidang kita masing-masing, tapi kenapa bisa salah dalam mengambil keputusan? Ya, kan ada kan pemimpin-pemimpin kan yang udah hebat, yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun memimpin, yang sudah sangat keren, oke, banyak kali pengalamannya, tapi bisa salah ngambil keputusan, fatal lagi akibatnya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Kita akan belajar dari sebuah artikel yang berjudul Harvard Business Review. Di dalam artikel ini ditulis oleh 3 orang dari profesor manajemen. Mereka menulis dengan artikel yang berjudul Why Good Leader Make a Bad Decision. Kenapa banyak pemimpin-pemimpin yang cakap tapi salah dalam ngambil keputusan? Kenapa? Ada salah satu contoh dari pemimpin yang dia sebutkan yang bernama Matthew Broderick. Matthew Broderick ini adalah kepala daripada Pusat Operasi Homeland Security di Amerika Serikat atau kepala Pusat Bencana Alam lah ya. Jadi tahun 2005 Amerika Serikat tuh diserang badai Katrina. Badai yang sudah menghilangkan ribuan nyawa di Amerika Serikat. Ini adalah pengalaman mereka yang tragis setelah kejadian 11 September itu ya. Jadi di sini di dalam badai Katrina ini
Salah satu daerah yang terkena dampaknya itu adalah New Orleans. New Orleans ini mereka punya tanggul laut. Nah, tanggul laut ini bocor. Nah, kepala daripada pusat penanggulangan bencana ini, kepala pusat operasi Homeland Security ini, si Matthew Broderick ini, dia mengambil karena dia terlalu banyak informasi yang masuk ke kepala dia mengambil keputusan untuk ngasih informasi ke pemerintah federal di Washington DC dengan berkata, orang-orang di New Orleans ini nggak perlu diungsikan dulu. Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu diungsikan dulu. Padahal setelah badai Katrina dia mendengar juga ada tanggulnya yang bocor kan. Nah, keesokan harinya apa yang terjadi Bapak Ibu? Tanggulnya jebol. Tanggulnya jebol itu mungkin seperti tsunami yang melanda, ya kan? Akhirnya 1.800 orang kehilangan nyawa. Itu kenapa? Kenapa dia bisa melakukan keputusan seperti itu? Karena dia nggak mau menerima dan mengetahui secara detail apa yang terjadi sesungguhnya, ya kan? Apa kenyataan yang ada, apa realita yang ada, dia tidak mau mencari tahu dan dia asal aja ngambil keputusan, sehingga apa yang terjadi? Bukan dirinya yang terjerumus, ya kan? Walaupun saya lihat sih di berita dia dipecat ya. Tapi ribuan nyawa kehilangan hidupnya, ya, kehilangan nyawanya. Jadi keputusan yang salah, keputusan yang keliru tidak hanya merugikan diri sendiri tapi orang-orang di sekitar kita. Karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Tapi seperti kita uraikan tadi di awal firman Tuhan, informasi yang salah bukan dari orang lain kan Bapak Ibu, tapi dari diri sendiri. Kita yang menganggap it's okay, it's fine, gak apa-apa saya ngambil keputusan ini gitu. Nah, sebagai contoh ya, kalau dalam kehidupan kita, pentingnya informasi yang benar itu apa? Informasi yang benar itu harus sesuai dengan realita yang ada, kenyataan yang ada. Itulah informasi yang betul kan. Realita yang sesungguhnya, apakah kita menipu diri sendiri dengan kita menganggap keuangan kita oke. Kita menganggap kita saya fine-fine aja kok, keuangan saya baik-baik aja, sehat-sehat aja. Padahal tidak punya tabungan. Padahal sampai akhir bulan uang tuh tidak cukup. Tapi apa yang kita lakukan? Belanja, shopping, ya kan? Beli yang gak perlu-perlu. Masih punya kursi, beli yang baru. Masih punya kulkas, ganti yang baru. Masih punya kompor, ganti yang baru. Semua kita ganti. Padahal kita tuh tidak punya tabungan, tidak punya rencana, tidak punya saving, tidak punya, malah anggaran kita tuh kurang sampai akhir bulan. Kita menipu diri sendiri dengan ngomong, saya baik-baik aja. Keuangan saya sehat. Jadi saya belanja makan beli makanan, habisin gitu ya kan. Itulah kita membohongi diri sendiri ya, secara sadar dan itu kan secara tidak sadar kan. Saya pun sama seperti itu, ya kan. Saya juga sama seperti itu. Saya nggak punya asuransi untuk pendidikan anak saya, nggak ada. Saya nggak punya tabungan kalau nanti anak saya nanti mau masuk SMA juga nggak ada. Tapi apa yang saya lakukan? Poya-poya, ya kan. Apa yang saya lakukan? Pergi ke mall, belanja, beli baju, ya kan. Jadi saya tuh berpikir, iya ya gitu. Selama ini tuh saya tuh beranggapan keadaan keuangan saya tuh baik-baik aja, padahal enggak gitu. Padahal sebenarnya kalau saya punya tabungan, kalau saya punya asuransi buat anak saya, semuanya masa depan terjamin. Oke, kita mau belanja foya-foya untuk kehidupan kita, me time ya kan. Oke, itu. Tapi jangan membohongi diri sendiri dengan berkata, saya keuangan saya bagus, saya foya-foya aja gitu ya. Terus kesehatan, ini dia. Kita tahu kalau kita cek darah kolesterol tinggi, kita tahu kalau kita cek darah gula darah kita tinggi, tapi apa yang kita lakukan? Hajar, minum kopi, minum Nutrisari, merek ya kan, minum yang manis-manis, ajar terus gitu ya kan. Itulah namanya membohongi diri sendiri. Akibatnya fatal nggak? Fatal, ya kan. Terjerumus dalam masalah yang besar nggak? Terjerumus. Terus apa? Firman Tuhan. Ini yang paling sensitif ya. Siapa di sini yang merasa sudah rohani? Siapa di sini yang merasa mengatakan aku udah beribadah, aku udah ikut puasa, aku ikut kesan, aku ikut doa. Padahal datang sama Tuhan tiap hari enggak, baca firman Tuhan di rumah enggak, ya kan? Tapi kita sudah merasa aku rohani banget. Aku anak takut Tuhan banget nih. Firman Tuhan udah aku kerjakan semua. Padahal yang sini diampuni, yang sana enggak, ya kan? Yang sini dikasihi, yang sana enggak. Tapi kita berpikiran, aku udah rohani banget nih. Aku udah melayani Tuhan dengan sepenuh hati nih. Aku untukmu lah Tuhan, gitu ya kan? Padahal enggak kenyataannya. Seperti yang dialami oleh Saul. Saul di ayatnya yang ke-12,
Samuel kan nyari-nyari Saul kan setelah kejadian itu. Karena di ayat yang ke-11 Tuhan curhat sama Samuel. Dia sudah menyakiti hatiku dengan menyelamatkan Agag sama binatang-binatang domba. Samuel menangis terus dicarinya si Saul ini. Dicarinya si Saul, terus ketika nyampe sama Saul, apa yang dibilang sama Saul? Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Dengan percaya diri dia berkata, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, ini bukan Saul aja, kita juga bisa kayak gitu, ya kan? Kita sudah melaksanakan firman Tuhan, aku hebat, ya kan? Padahal perpuluhannya masih setengah-setengah. Padahal apa? Mengasihi dia masih setengah-setengah. Datang sama Tuhan, dahulukan dulu kerajaan Allah. Bangun pagi langsung mandi aja, ya kan? Bangun pagi langsung sibuk aja pergi kerja, nggak datang dulu sama Tuhan. Terus berkata, mengklaim aku sudah mentaati firman Tuhan. Bapak Ibu, kita sedang membohongi diri sendiri. Orang yang membohongi diri sendiri akan berpikir bahwa dengan melaksanakan perintah Tuhan secara separuh-separuh, ia sudah melaksanakan firman Tuhan secara tuntas seperti yang dilakukan sama Saul ini. Aku sudah melaksanakan firman Tuhan. Dia dengan percaya diri berkata seperti itu. Dia membohongi dirinya sendiri ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita seperti Saul yang akhirnya dia terjerumus karena berpikir dia sudah melakukan perintahnya sampai tuntas, ya kan? Padahal sebetulnya tidak. Jadi sebelum kita membuat suatu keputusan, tanya dulu. Kita udah jujur gak sih dengan kenyataan yang ada? Kalau kita mau belanja, tanya dulu sama diri sendiri, ini uang cukup gak sampai akhir bulan? Kalau kita mau ngutang, tanya dulu kita mampu bayar apa enggak? Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan ngutang 3 juta kalau gaji 2.500.000, ya kan? Kalau kita mau nikah, tanya dulu kenyataan yang ada. Dia udah kerja apa belum? Dia seiman apa belum? Jangan lihat parasnya yang cantik, mukanya yang ganteng, terus kita main hajar aja. Urusan nanti, gimana nanti, itu sedang membohongi diri sendiri. Jadi cek dulu, kalau kita mau membuat keputusan tuh cek dulu ya. Cek dulu ini, kalau kita mau belanja, direm dulu ya. Cukup nggak nanti akhir bulan? Kalau kita mau belanja yang nggak perlu, sepatu masih bagus, beli lagi. Cek dulu, ada nggak tabungan buat anak-anak ya. Jadi dicek dulu dengan kenyataan yang ada. Jangan membohongi diri sendiri. Kalau membohongi diri sendiri akibatnya fatal, kita tahu sendiri ya. Terus keputusan yang sehat yang kedua adalah yang tadi, yang pertama sejalan dengan realita yang ada. Terus yang kedua sejalan dengan sikap rendah hati. Kenapa kita harus sikap rendah hati? Karena kecongkakan membutakan mata hati. Amannya itu, bisanya saya tinggal minjem aja. Kecongkakan, harga diri tinggi. Tidak mungkin ya sepatu saya sobek, saya manajer, saya kepala bagian, masa saya mimpin rapat sepatu saya gini-gini terus, warnanya hitam terus. Salesnya aja udah ganti-ganti sepatunya, bener kan Rolin? Udah kuning, merah, hijau, kelabu, masa saya hitam terus, ganti. Seperti itu Pak Ibu. Kecongkakan membutakan mata hati. Kadang-kadang karena congkak, harga diri tinggi, ego yang tinggi, kita udah gak sensitif lagi dengan realita yang ada. Udah gak peduli lagi kita dengan kenyataan yang ada. Alah, hidup cuman sebentarnya, belum tentu besok saya hidup. Habiskan uang kita untuk hari ini aja. Ya kan? Kemarin di kesana ada yang ngomong gitu sampai terpana aku. Oh ya aku bilang. Aduh, jadi akibatnya kita tidak bisa melihat bahwa sesungguhnya itu dia sedang menipu dirinya sendiri. Di dalam sebuah artikel lagi ya yang ditulis sama profesor bidang psikologi yang bernama Gerald Jellison. Dia melakukan penelitian Bapak Ibu, dan penelitiannya itu dilaporin di majalah Time. Majalah Time ini terkenal banget ya dengan judulnya How to Spot a Liar. Bagaimana cara melihat kebohongan. Katanya rata-rata setiap hari orang berbohong sebanyak 200 kali. Sebanyak berapa Bapak Ibu? 200. Sadar tidak sadar itu sudah jadi habit, kebiasaan berbohong ya. Kita membohongi diri sendiri dengan berkata it's okay fine, ayo bangun siang aja. Kita itu sebanyak 200 kali dan kita akhirnya jadi membenarkan karena itu udah jadi kebiasaan ya. Itu sudah terbiasa. Mulai dari kebohongan yang remeh sampai kepada yang serius. Apa itu kebohongan remeh? Kamu cantik kali. Padahal dalam hati, ih norak gitu ya kan. Bajumu bagus banget, padahal dalam hati kekecilan. Bohong-bohong yang remeh. Enak gak masakanku? Enak ya kan? Padahal enggak.
Gitu ya kan. Jadi itulah kebohongan yang remeh. Kebohongan yang serius, yang sekarang lagi viral, yang sekarang lagi diberitakan di media-media sosial, nggak usah diceritain nanti dikira ini ya di politik. Ya itu kebohongan yang serius. Terus kebohongan yang serius apa? Menipu orang, menipu diri sendiri, mencari keuntungan. 200 setiap hari loh, hati-hati. Itu udah jadi kebiasaan, makanya kita mau introspeksi diri. Sekarang saya juga belajar nih. Kalau saya nggak cuci piring sekarang, apa nanti apa jadi numpuk, gitu ya kan? Sesuai dengan kenyataan yang ada nih ya. Nah di sini juga di dalam sebuah buku yang ditulis oleh William Beckes, di buku ini ya apa? Bestseller, Telling Yourself the Truth. Ternyata dijadikan buku juga ini, ilmu psikologi ini. Bagus sekali Pak Bambang bawain materi ini. Ini jadi ilmu psikologi buat kita karena ini sangat penting ya. Kita harus mengatakan kepada diri sendiri itu kenyataannya. Memang ini sangat dibahas. Dia bicara soal self talk, bicara pada diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita bicara sama diri kita sendiri itu lebih banyak sebenarnya dibandingin kita dengerin orang lain ngomong sama kita. Ya betul ya, mulai dari bangun pagi itu sebenarnya kita lagi ngomong sama diri sendiri kan. Cuman kalau kita lagi kelewatan, jangan sampai di depan orang lain ya, nanti dikiranya iya. Orang bicara pada dirinya sendiri lebih kerap dibandingkan ia mendengar orang bicara kepadanya. Dan pengaruhnya juga sama. Kalau kita berbicara kepada diri sendiri motivasi, itu pengaruhnya sama seperti orang lain lagi memotivasi kita. Kalau kita lagi menekan diri kita sendiri itu sama pengaruhnya seperti orang lain lagi menekan kita. Jadi pengaruhnya pun sama. Kalau hati kita dipenuhi dengan kecongkakan yang membutakan mata hati kita nggak bisa ngebedain lagi mana yang realita, mana yang enggak karena kecongkakan tadi. Kita akan cenderung berbeda dengan realita yang sesungguhnya. Realita yang sesungguhnya itu kita keuangan kita morat-marit, tapi karena angkuhnya kita berkata oke, duit saya banyak ya kan, padahal pas cek dompet Terus kita belajar juga dari Saul tentang hal ini ya. Di dalam ayatnya yang ke-15, si Samuel kan nyindir kan, kalau kamu menumpas semua, kalau kamu mentaati perintah Allah yang tadi di ayat 13 yang dikatakan oleh Saul, 14-nya tuh Samuel nanya, terus nyindir, terus apa itu bunyi kambing domba yang ku dengar katanya ya kan. Terus Saul menjawab lagi di ayatnya yang ke-15, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Bapak Ibu bisa melihat gak kecongkakan Saul dari kalimat yang dibawakan sama Saul ini yang saya kasih garis kuning, apa yang dibilangnya? Tuhan Allahmu, padahal Tuhan sendiri loh yang nunjuk dia jadi raja. Padahal Tuhan sendiri loh yang menyertai Saul kemenangan demi kemenangan. Masa dibilangnya dia Tuhan Allahmu? Kalau dia tidak congkak dalam hatinya, dia kan berkata untuk Tuhan Allah kita, itu ya kan. Tapi dia berkata Tuhan Allahmu, gitu. Itu udah secara tidak langsung itu menunjukkan kecongkakan daripada Saul. Terus dia beranggapan kalau dia membawa kambing domba yang gemuk-gemuk itu, dia beralasan juga kalau itu karena rakyatnya yang nggak mau membunuh ya kan. Kalau kita baca di ayat-ayat setelahnya ketika dia membela diri. Dia beranggapan dengan dia membawanya untuk Tuhan, itu bisa nyogok Tuhan, bisa nyuap Tuhan, bisa berubah perintah Tuhan. Jadi ini saya selamatkan untuk Tuhan juga kok, gitu. Jadi kita pun jangan-jangan seperti itu ya. Kita melakukan ini untuk Tuhan juga kok, gitu ya kan. Kita melakukan berbohong demi kebaikan, kan ada tuh Pak. Saya mengatakan dia cantik, badannya bagus, bajunya bagus, untuk Tuhan juga kok. Saya seperti itu ya, untuk menyenangkan hatinya. Nah, kayak gitu, hati-hati ya Bapak Ibu. Tetapi apa jawab Samuel di ayatnya yang ke-22 mengenai persembahan tadi? Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran, kepada korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan perintah Tuhan, itu ya kan? Apakah mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan? Apakah memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan? Jadi Tuhan tuh lebih berkenan kalau kita mendengarkan perintahnya saja. Tuhan tidak, kalau kita bandingin dengan persembahan buat Tuhan, Tuhan tuh lebih berkenan kalau kita nurut aja loh sama perintah Tuhan. Seperti itu ya. Di sini kita mau belajar yang sehingga Saul akhirnya terjerumus dalam jurang maut itu. Kita akan belajar kalau dalam membuat keputusan, kita perlu membuka hati dulu sama Tuhan. Tuhan, kalau saya membuat keputusan ini, ada nggak sih kecongkakan dalam hati saya? Tuh ya. Ada nggak sih keegoisan dalam hati saya?
Ada nggak sih kalau saya mementingkan diri saya sendiri di dalam keputusan ini, itu ya kan. Nah, yang ketiga, keputusan yang sehat, yang pertama tadi sejalan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Yang kedua, sejalan dengan sikap yang rendah hati. Sikap yang rendah hati akan membuat kita jujur terhadap diri sendiri dan kenyataan yang ada. Kalau dengan rendah hati kita mengakui aku nggak punya uang, dengan rendah hati kita mengakui kalau kesehatan kita sedang terganggu. Dengan rendah hati kita mengakui ya kan kenyataan-kenyataan yang ada, yang sejujurnya. Kita akan menghasilkan keputusan yang tepat. Kalau misalnya ada masalah dalam pekerjaan kita, dengan rendah hati diakui, jujur, lapor, ya kan. Tapi masalahnya tahu ada masalah, tapi dengan kecongkakan kita berkata, aku bisa menyelesaikannya sendiri, ya kan. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak bisa. Udah tidak bisa, salah pula solusi yang kita buat. Udah gitu bosnya tahu, terjerumuslah kita dalam masalah. Kadang-kadang ada orang yang dipecat nggak terima itu karena dia sudah merasa dia sudah melakukan hal yang benar, padahal dia dengan congkak dan tidak rendah hati membuat keputusan yang salah dan keliru karena tidak sesuai dengan realita yang ada. Terus yang ketiga, sejalan dengan sikap menghormati Tuhan. Gak semua ngomong 1, 2, 3, sejalan dengan sikap menghormati Tuhan. Ya, sebenarnya 3 hal ini saling terkait. Antara kita mau menerima kenyataan yang sesungguhnya bahwa diri kita ini terbatas, ya, dan kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Jadi kita akan merendahkan hati kita dan secara otomatis kita akan menghormati Tuhan. Seperti misalkan kita dalam pekerjaan sama pimpinan, ya. Pimpinan itu wewenangnya lebih tidak terbatas dibandingin kita. Kita menghormati pimpinan enggak? Oh, sangat menghormati. Waktu saya kedatangan direksi dari Bandung, ya kan, saya deg-degannya udah H-1, Bapak Ibu. Pada saat dia datang pun, mau bungku-bungku pun saya lakukan, karena saya menghormati yang bersangkutan sebagai pemimpin saya. Begitupun kita sama Tuhan. Kalau kita merasa diri kita ini gak ada apa-apanya, terbatas dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas, secara otomatis kita akan merendahkan diri kita, merendahkan hati kita dan menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan, bersedia menerima realitas yang sesungguhnya bahwa kita pribadi yang terbatas. Dengan rendah hati kita akan menghormati Tuhan karena Tuhan tidak terbatas. Tapi apa yang dilakukan Saul? Saul tidak menghormati Tuhan dengan cara dia mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita membaca ayatnya, dia mendirikan tanda peringatan untuk dirinya sendiri. Jadi setelah dia memenangkan peperangan melawan bangsa Amalek, dia bikin tugu peringatan. Bukan tugu peringatan buat Tuhan. Dia membuat tugu peringatan untuk dirinya sendiri karena dia sudah mengalahkan bangsa Amalek ini. Kalau saya lihat di Google ternyata masih ada dia tugu peringatannya ya. Di Karmel kan, Saul Monument at Karmel. Di dalam 1 Samuel 15-nya ayatnya yang ke-12 kita bisa membaca di sini, lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel dan telah didirikan baginya suatu tanda peringatan. Kemudian dia balik mengambil jurusan ke Gilgal. Jadi Samuel ini lagi nyari-nyari Saul kan. Nah, pada saat dia mencari ke tempat itu ternyata dia dapat kabar kalau Saul ini lagi pergi ke Karmel dan lagi bikin tugu peringatan. Terus di sini tanda peringatan kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah he set up a monument for himself. Kalau di Indonesia kan, ia telah mendirikan sebuah monumen bagi dirinya sendiri. Nah, inilah sikap yang tidak menghormati Tuhan itu, dia memuliakan dirinya sendiri, ya kan? Jadi kalau dia pikir dia menang melawan bangsa Amalek itu bukan karena ditolong Tuhan, tapi karena kehebatan dirinya sendiri. Dan terus, kenapa dia menyelamatkan Raja Agag? Kenapa yang gak diselamatin ibu-ibu cantik? Kenapa yang gak diselamatin tuh anak-anak yang tidak berdaya? Kenapa harus rajanya yang diselamatin? Karena zaman dulu ternyata kalau kita lagi perang sama kerajaan lain, itu yang memang kebiasaannya rajanya tuh diselamatkan. Buat apa? Untuk dipamerkan. Ini loh, aku udah ngalahin si Amalek nih, rajanya nih ditunjukkan gitu, ditawan rajanya. Gitu ya. Nah,
Kalau dia memamerkan itu, padahal Tuhan bilang kan harusnya ditumpas habis semuanya kan. Tapi dia nyelamatin Raja Agag untuk dipamer-pamerkan. Berarti kan dia mencari kemuliaannya dia sendiri kan. Dia pengen memamerkan kehebatannya, aku udah ngalahin bangsa Amalek. Ini rajanya sebagai bukti kalau aku udah ngalahin bangsa Amalek. Kecongkakan, inget ya, dia membukakan mata hati. Jadi harga diri yang tinggi itu membutakan mata hati. Jadi Bapak Ibu, saya mau ngajak sekarang, kalau kita mau ngambil keputusan yang benar, kita harus merendahkan hati. Caranya gimana merendahkan hati? Kita menganggap Tuhan itu dia tidak terbatas, sedangkan diri kita sendiri ini adalah terbatas. Kita nggak bisa mengendalikan kehidupan kita selanjutnya, tuh kita tidak bisa. Kita harus merendahkan hati kita berserah sama Tuhan. Karena Tuhan yang kuasanya tidak terbatas tuh bisa menolong kita yang terbatas ini. Jadi dengan otomatis kita akan menghormati Tuhan. Kalau kita sudah menghormati Tuhan, apapun perintahnya pasti taat kan? Kayak direksi saya yang datang dari Bandung kemarin, apapun yang dia minta, saya taati betul-betul. Minta manggis, minta jeruk, belikan, minta lemang, dibelikan. Saya taati betul-betul sampai rumput ini harus dipotongkan. Apapun lah yang jadi perintahnya, ditaati, ya kan. Jadi kita cross check nih, kalau kita nggak selama ini nggak mentaati firman Tuhan, ini apa karena kecongkakan kita? Apa kita menganggap it's okay, it's fine, Tuhannya nggak kelihatan kok, ya kan? Saul juga bilang kayak gitu kan, it's okay, it's fine, selamatin aja nih rajanya, nggak apa-apanya. Nanti saya udah bawa kambing domba nih untuk dipersembahkan, pasti Tuhannya maafin. Ya kan? Beribu macam alasan membenarkan diri sendiri dan membohongi diri sendiri, karena dia membohongi diri sendiri karena dia tahu betul perintah Tuhan harus ditumpas habis, tapi dia berkata nggak apa-apa, hajar aja, kerjakan aja, ya gitu ya kan, nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang dia berkata sama diri sendiri nggak apa-apa, lanjutkan aja, hajar aja gitu ya kan. Nggak usah kita melakukan hal yang benar, nggak usah gitu. Membohongi diri sendiri padahal kita tahu kebenaran yang harus kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya, sebelum kita mengambil keputusan, karena keputusan itu ternyata sangat mempengaruhi kehidupan kita. Apa yang menjadikan kita hari ini itu karena keputusan-keputusan kita di masa lalu. Jadi untuk masa depan, kalau kita mau membuat keputusan, kita harus cross check dulu, memang betul-betul di cross check dulu sebelum kita terjerumus dan masuk ke dalam lembah kekelaman yang membuat kita tidak bisa tertolong lagi ke dalam lembah masalah ya. Kita cross check dulu kalau mau bikin keputusan ya Bapak Ibu. Keputusan apapun itu, mau remeh, mau serius. Apa? Sudah selaras nggak keputusan itu? Kita belajar di minggu pertama, harus selaras dengan apa? Kehendak Tuhan. Jadi kalau saya mengambil keputusan ini selaras nggak sama kehendak Tuhan? Terus yang kedua, selaras dengan prinsip memuliakan Tuhan. Kalau saya melakukan ini memuliakan Tuhan apa enggak? Terus yang ketiga harus selaras dengan tata nilai yang sehat. Saya melakukan ini sesuai nggak dengan tata nilai yang sehat, ya kan? Kalau saya melakukan penipuan itu sesuai nggak sih dengan tata nilai yang sehat? Terus, apakah keputusan kita sudah berhikmat? Apa itu berhikmat? Minggu lalu kita belajar, di dalam kesan pun kita belajar ya kan? Apa itu keputusan yang berhikmat? Keputusan yang tidak diambil ketika kita sedang tidak dapat berpikir jernih, sedang emosi marah-marah tingkat tinggi, ambil keputusan keluar. Resign, ya bagus, ya kan. Ambil keputusan, jangan pada saat emosi, jangan pada saat kita lagi marah-marah, jangan pada saat kita sedang tidak bisa berpikir jernih, nyesel loh. Nyesel, nanti habis kepala dingin, nyesel aku tadi ke HRD bikin surat resign. Nyesel aku tadi ngomong sama suami, ceraikan saja aku. Boleh ceraikan pula betul-betul kan. Nyesel gitu. Jadi sebelum kita terjerumus dalam masalah, kalau kita lagi mampet nih pikiran, gak bisa berpikir jernih, stop, jangan membuat keputusan apa-apa. Udah diam aja dulu. Jangan usah bilang, aku ceraikan kamu, gak usah bilang, aku resign, gak usah bilang, aku tidak mau melayani lagi, gak usah. Udah diam, stop. Jangan berpikir, jangan ngambil keputusan, tenangkan dulu dalam pikiran yang jernih ya. Terus yang kedua sudah berhikmat apabila tidak mengambil keputusan itu secara indrawi aja. Jangan karena dapat duit sedikit ya kan, jangan karena kenikmatan jasmani yang cuman sebentar aja. Gantengnya, cantiknya, beda agama pun gak apa-apanya. Ayolah aku ikut agamamu. Melupakan Tuhan demi si cantik ini. 2 tahun 3 tahun kemudian melebar. Sudah tidak mau lagi ya kan. Karena kecantikan yang cuman sementara. Jadi jangan hanya berdasarkan indrawi aja. Ngerekrut orang, karena ganteng nih, lumayan aku bisa cuci mata tiap hari ya kan. Tapi ternyata bodohnya luar biasa. Jangan ya kan. Jangan hanya melihat dari indrawi aja. Terus kalau mau mengambil keputusan jangan dari
jangka pendek, untuk kita berpikir panjang untuk masa depan, kita berpikir panjang untuk ke depannya. Gimana nih anak-anak saya nanti, gimana nih keluarga saya nanti, gimana nih pelayanan saya nanti, gimana nih gereja saya nanti. Jangan karena jangka pendek aja kita memutuskan hal yang serius gitu ya kan. Habiskan tadi ya kan. Hidup hanya sementara, dinikmati, hidup harus dinikmati, habiskan ya kan. Kita nggak berpikiran nanti akhir bulan gimana, nanti kalau keluarga sakit gimana, nanti kalau di jalan saya nyenggol orang gimana ya kan. Jadi berpikirlah dalam jangka waktu yang panjang untuk kedepannya nanti. Dan minggu ini kita belajar untuk sudah jujur nggak sih aku dalam membuat keputusan ini ya. Apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang ada? Apakah sudah sesuai dengan sikap rendah hati? Apakah kita sudah menghormati Tuhan dengan keputusan-keputusan ini? Jadi Bapak Ibu, memang bulan ini adalah hal yang penting di mana karena kita belajar mengenai mengambil keputusan yang baik, yang membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Karena keputusan yang salah, keputusan yang keliru akan membuat kita terjerumus dalam masalah. Iya kalau masih bisa ditolong, tapi kalau sudah tidak bisa ditolong lagi, ya kan? Jadi Tuhan mengingatkan kita supaya kita bersandar sama anugerahnya Tuhan. Put your hands together, come on.